Beberapa aturan untuk melancarkan acara kita pada malam kali ini. Aturan yang pertama, peserta wajib memasuki ruang Webex 10 menit sebelum acara. Setiap peserta diberi durasi 60 menit untuk menyampaikan materi yang disampaikan, tidak boleh bersifat mempromosikan salah satu peserta itu. Selama pemaparan materi, peserta wajib untuk mengaktifkan mikrofon, tanya jawab langsung selama 20 menit. Itu Webex Chatroom. Balik. Mengatakan nggak boleh ada pembatasan harus ikut tata bahasa itu berarti udah konsisten. Jadi kalau konsisten ya kalau nggak boleh batasin nggak boleh batasin aja kayak gitu. Terus kemudian Mas masih memberi contoh-contoh dari penulis-penulis yang sudah ada yang bagus, tapi begitu dia pemula mengkoreksi ini nggak boleh habis aktif pasif aktif. Kalau misalnya menulis itu Sapardi, Mas akan melakukan hal sama enggak? Kalau misalnya yang tadi Mas protes, saya nulis Sapardi gimana? Apakah akhirnya saya sudah bilang ke Mas, ini Sapardi nulis ini. Perhatian kepada peserta agar mematikan mikrofon. Kenapa kan nggak masalah buat? Acara akan kita mulai. Maaf sebelumnya sepertinya ada gangguan teknis dari mikrofonnya, bisa ditunggu sebentar. Nah, lu sama-sama. Ini hasil lu jamnya. Apa dia beli nasi terus sama-sama? Kamu udah kami memang. Acara akan segera dimulai. Demi kelancaran acara kita pada malam kali ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan demi kelancaran acara ini. Ini konek ya, nah? Aturan yang pertama, yakni peserta wajib memasuki ruangan Webex 10 menit sebelum acara dimulai.
Setiap pembicara diberi durasi 60 menit untuk menyampaikan materi. Materi yang disampaikan tidak boleh bersifat mempromosikan salah satu partai politik. Selama pemaparan materi, peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofon. Sesi tanya jawab berlangsung selama 20 menit. Peserta wajib memakai fitur Webex Chatroom untuk mengajukan pertanyaan. Moderator akan memilih pertanyaan dari Webex Chatroom dan setelah itu mempersilahkan seluruh penanya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Setelah dipersilahkan moderator untuk bertanya, penanya terpilih dipersilahkan untuk bertanya dengan memperkenalkan nama, institusi, kepada siapa pertanyaan diajukan terlebih dahulu. Selanjutnya yakni pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Penanya wajib untuk mematikan kembali mikrofonnya setelah dipersilakan oleh moderator. Bagi peserta yang tidak mengikuti peraturan di atas dan telah diberikan peringatan sebanyak 2 kali, tetapi tetap tidak mengikuti peraturan, akan menerima sanksi dikeluarkan dari ruang Webex. Selamat malam dan selamat datang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang kali ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kami hormati, Pembina LPM Suara Satwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kami hormati, Ketua BPM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kami hormati, Ketua BEM Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kami hormati, Pemimpin Umum LPM Suara Satwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kami hormati, Pemimpin Redaksi LPM Suara Satwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kami hormati, Ketua Panitia Bulan Bahasa tahun 2020, serta seluruh peserta dan Panitia Bulan Bahasa tahun 2020 yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan, ya? Karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara Bulan Bahasa tahun 2020 dengan tema Lampaui Sunyi, Sorakkan Luang, Menautkan Sastra. Sabtu 31 Oktober tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya ini ada pembacaan doa, dan kepada petugas disilahkan. Para hadirin, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kali ini,
Doa dibimbing dalam agama Hindu. Untuk umat lain, harap menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Aditya Param Jyotir Rakta Teja Namastuti Sweta Pankaj Madhyastu Bhaskaraya Namastuti Om Ram Rem Swa Parama Siva Raditya Ya Namo Namah Swaha Om Manu Badra Pratahoyam Tu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Bulan Bahasa pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2020, di tempat masing-masing. Om Hyang Widi, yang Maha Bijaksana, kami yakin bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenan Tuhan, karena Tuhan Maha Pencipta, Pemelihara, serta pelebur alam semesta ini. Ya Tuhan, semoga acara ini dapat memberi arti lebih bagi kami dalam melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM Suara Satwa ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang tidak benar menuju yang benar, dari kegelapan menuju yang terang, agar apa yang menjadi harapan kami terwujud dengan baik. Om Yang Widi, yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, agar segala dosa dan kotoran yang ada pada jiwa hamba menjadi sirna, binasa, karena Tuhan adalah sumber kesejahteraan hidup jasmani dan rohani kami. Om Purnam Bhawantu, Sriyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Om Dewa Suksema Parama Sintya, Ya Namo Namah Swaha, Om Santi, 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 Om. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilahkan.
Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan dari Ketua Panitia Bulan Bahasa tahun 2020 kepada Saudari Sharon untuk waktu dan tempat disilahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Hewan Ida Bagus Nuraswacita MP, selaku WD3 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Profesor Dr. Hewan Iwan Hardono Utomo MS, selaku dosen pembina, Aisyah Setianingrum selaku pemimpin redaksi LPM Suara Satwa, teman-teman lingkungan FKH atau yang mewakili, teman-teman panitia peringatan Bulan Bahasa 2020, serta para peserta yang terhormat yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana untuk menyampaikan aturan terkait pelaksanaan kegiatan peringatan Bulan Bahasa 2020. Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh LPM Suara Satwa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dan memelihara rasa cinta akan bahasa Indonesia dan sastra. Pelaksanaan kegiatan peringatan Bulan Bahasa tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana hampir semua dari persiapan hingga pelaksanaan dilakukan secara daring atau online. Tetapi tidak mengurangi antusiasme keikutsertaan peserta dan panitia sebagai pelaksana. Persiapan pelaksanaan kegiatan ini pun dipersiapkan oleh panitia yang berjumlah 25 orang. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan peringatan Bulan Bahasa 2020 dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober via Webex, dan pendanaan kegiatan ini bersumber dari hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh panitia. Demikian laporan terkait pelaksanaan yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan acara dapat berlangsung sebagaimana tujuannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian laporan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan kalimat santi. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Dan selanjutnya ini sambutan dari Pemimpin Umum LPM Suara Satwa, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kepada Saudara Putu Diva Diwinata, untuk waktu dan tempat disilahkan. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Asma Nadia dan pembicara-pembicara lainnya, dan juga Bapak Mas Joko, karena dapat menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Tentunya dengan adanya pandemi ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di lingkungan juga. Dan saya harap semuanya dapat
Di sini saya sangat panitia yang menyusun dan menyempatkan untuk melaksanakan acara yang dilaksanakan tahunan. Dan tanpa mengulur-ulur waktu, saya akan menyerahkan kepada panitia untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh Kak Aisyah Setianingrum. Karena pemimpin umum dari LPM Suara Satwa berhalangan jadi digantikan oleh pemimpin redaksi LPM Suara Satwa. Dan baik, selanjutnya yakni sambutan sekaligus yang membuka acara Bulan Bahasa tahun 2020 oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana kepada Bapak Dr. Hewan Ide Bagus Nguras Suwacita MP. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Selamat sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak PD3. Wabarakatuh. Ya, selamat sore juga, Prof. Yang terhormat Pembina LPM Suara Satwa, Prof. Iwan Tarjono Utama, kemudian Dr. Mas Joko Rujanto, sama Prof. Rahmardike. Kemudian yang terhormat para narasumber atau pembicara dalam kegiatan Bulan Bahasa ini. Kemudian adik dari BEM, BPM, Ketua LPM Suara Satwa maupun Ketua Redaksi daripada Suara Satwa. Ada adik panitia dan peserta kegiatan Bulan Bahasa ini. Oke, berhubung Bapak Dekan berhalangan, maka beliau menugaskan saya untuk membuka acara ini. Oke, kegiatan Bulan Bahasa ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh LPM Suara Satwa setiap tahun, di mana kegiatan Bulan Bahasa ini menghadirkan banyak pembicara-pembicara di bidang sastra, di mana kegiatan ini tentu sangat bermanfaat bagi mahasiswa FKH. Kegiatan LPM Suara Satwa adalah salah satu kegiatan yang memberikan prestasi yang baik bagi Fakultas Kedokteran Hewan. Ini dibuktikan dengan rutinnya tim LPM Suara Satwa memperoleh penghargaan. Kemudian kemarin juga ada informasi bahwa anggota dari LPM Suara Satwa memenangkan lomba debat. Jadi saya selaku Wakil Dekan di bidang kemahasiswaan mengucapkan selamat. Jadi prestasi LPM Suara Satwa ini saya mohon bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Ada banyak kegiatan LPM Suara Satwa ini yang bisa ikut di lomba-lomba yang diselenggarakan di musim COVID seperti sekarang ini. Jadi kalian yang duduk di LPM Suara Satwa, sekali lagi bisa mengikuti berbagai lomba yang saya sudah sering share ke LPM Suara Satwa, entah itu lomba esai, lomba debat, kemudian juga lomba pembuatan artikel ilmiah dan seterusnya. Jadi pada intinya Bulan Bahasa yang diselenggarakan oleh LPM Suara Satwa setiap tahun ini sangat bermanfaat bagi kalian, karena bagi peserta
yang ikut di LPM Suara Satwa ini memiliki nilai plus dibandingkan mahasiswa yang tidak bergabung di dalam, karena rata-rata mahasiswa yang bergabung di Suara Satwa sudah terasa cara menulis dengan baik, sehingga ini akan berdampak di dalam penulisan karya ilmiah maupun skripsinya. Jadi sekali lagi pada momen kesempatan ini saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Bulan Bahasa. Semoga kegiatan ini bermanfaat baik bagi LPM Suara Satwa maupun peserta-peserta yang bergabung di dalamnya. Oke, demikian mungkin sambutan singkat dari saya. Kemudian atas nama Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, acara Bulan Bahasa pada sore hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Oke, laporan singkat saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan sekaligus yang membuka acara Bulan Bahasa tahun 2020. Dan acara telah dibuka, maka dari itu ada pun juga sambutan serta harapan dari pembina LPM Suara Satwa, yakni kepada yang terhormat Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama untuk waktu dan tempat disilakan. Oke, panitia, terima kasih Winda. Selamat sore semuanya. Saya diminta kasih sambutan, mungkin nggak terlalu lama ya. Halo, apakah suara saya jelas? Bisa didengar? Guys? Bisa ya? Bisa. Win, saya mau izin share screen ya, Win ya? Oh, ya. Halo, Win. Ya. Ya, apakah semua sudah lihat layar saya? Udah, Prof. Halo guys, sudah ya? Oke, ya ini mungkin sambutan saya juga saya buat dalam bentuk slide biar jelas. Coba Anda lihat tuh, bahasa yang digambar di samping. Menurut Anda bagaimana tuh bahasa tuh? Digambar di samping. Ada bahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar, dan ada bahasa gaul. Ya, itu. Tadi Pak PD1 Pak PD3 sudah menekankan ya acara Bulan Bahasa ini bagus diadakan tiap tahun. Kenapa? Pasti ada alasannya. Anda sudah bisa lihat di sini. Ini mungkin bahasa sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu nih. Kalau gue sih udah lama tuh, itu bahasa di daerah Betawi itu. Ya. Tapi seperti emang gue pikirin mungkin udah sekitar 5 tahun yang lalu, ini sudah lama gitu. Dan saya yakin sekarang ada lagi bahasa-bahasa Indonesia yang baru-baru lagi. Ya. Nah, ini menjadi dasar. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, siapa yang dulu selama sekolah sampai kuliah menyenangi pelajaran bahasa Indonesia? Ada yang seperti itu? Halo guys. Apakah dulu waktu kalian SMA atau sampai sekarang lah, sampai kuliah di FKH, apakah kalian menyenangi pelajaran bahasa Indonesia? Jujur aja. Senang, Prof. Masa? Yakin? Saya aja senang tuh dari dulu. Ya, nah inilah bahasa Indonesia. Ini padahal bahasa dari bahasa lidah ibu kita loh ya. Tapi kenyataannya susah, betul kan? Berarti ada apa dengan bahasa Indonesia kan gitu? Ya nggak guys? Ya, itu yang perlu. Yang poin pertama kenapa acara ini perlu diadakan tiap tahun. Ya, oke ya. Yang kedua sekarang. Ya, mengapa dia ini perlu diperingati tiap tahun? Ya karena memang itu bahasa Indonesia ini selalu berkembang. Ya, dan terutama banyak bahasa-bahasa yang tidak standar yang masuk. Ya, makanya kita harus selalu retrospeksi diri terhadap bahasa Indonesia ini. Makanya saya sangat setuju pribadi sebagai pembina bahwa memang kegiatan tiap tahun harus diadakan. Ya, ada apa sebenarnya dengan bahasa Indonesia selama ini? Apakah ada yang salah dengan bahasa Indonesia? Banggakah Anda punya bahasa Indonesia? Itu pertanyaannya. Banggakah Anda punya bahasa Indonesia?
Ya, banyak bule yang mau belajar bahasa Indonesia, coba aja lihat. Di Kuta banyak bule-bule yang sudah mulai bisa berbahasa Indonesia, meskipun masih belum terlalu bagus, tapi mereka sudah berusaha belajar. Nah, kalian bangga nggak belajar bahasa Indonesia? Itu yang harus direnungkan, ya, oleh kita semua, termasuk saya. Itu yang harus direnungkan. Lalu, apakah suara saya cukup jelas, guys? Guys, apakah suara saya cukup jelas? Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, pengaruh globalisasi di saat ini, ya, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan iptek yang juga berimbas pada cara hidup kita saat ini, pada gaya hidup kita saat ini. Mungkin sebagian dari kita, jika menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kita dibilang kuno. Bisa seperti itu. Ya. Dia sih kuno, bahasanya bahasa ortu, misalnya. Ya. Ya. Sebagian kita menganggap bahasa-bahasa gaul itu keren. Padahal ini sebenarnya sudah banyak menyimpang dari norma. Anda harus ingat tuh, ya. Ya. Dan konsekuensi lanjut ini akan menyebabkan orang asing malas belajar bahasa kita. Padahal Pak Presiden kita, Pak Jokowi, sudah mencanangkan bahasa Indonesia termasuk salah satu bahasa dunia, ya. Masuk ke salah satu bahasa dunia, ya itu, ya, makanya penting, ya. Jadi itu, ya, jadi kita harus retrospeksi diri. Dan juga bahasa Indonesia ini perlu meluruskan kembali apa yang selama ini telah berkembang dan menyimpang. Inilah acara bulan bahasa sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, ya. Coba nanti diluruskan kembali apa yang selama ini sudah menyimpang. Ya, kita kembali pada perkataan-perkataan yang sesuai. Ya, itu. Nah, itu pengantaranya. Nah, bagaimana dengan kedokteran hewan? Nah, kedokteran hewan ini, ilmu kedokteran hewan ini termasuk FKH dan FKG tentunya, ya. Ilmu kedokteran ini memiliki gaya bahasa tersendiri, ya. Walau demikian, acuannya tetap pada berbahasa yang baik dan benar, ya. Contohnya di kedokteran hewan, kita sudah tahu istilah-istilah medis kedokteran hewan. Ya, mungkin kalian baru semester 1 belum terlalu ya, tapi mungkin kakak-kakak panitia sudah tahu itu. Nah, bahasa-bahasa istilah medik itu hanya bisa diperkatakan oleh sesama dokter hewan. Ya, jadi jangan Anda nanti bicara ke pasien Anda, ke klien Anda, oh ini anjing bapak, anjing ibu mengalami ruptura vertebralis, ya pasien Anda bingung. Berarti udah nggak benar itu bahasanya. Ya, kalau sama dokter hewan, oke. Dan jangan sampai dokter hewan lupa, aduh, ruptura vertebralis itu apa ya? Vertebrae kan tulang belakang, ruptura itu apa ya? Jangan sampai dokter hewan seperti itu. Ya. Nah, ada kata-kata khusus untuk pergaulan sesama dokter hewan. Itu sistem salah itu. Komputer saya ini autocorrect salah itu. Bukan sistem tapi sesama dokter hewan. Kata pergaulan sesama dokter hewan itu contohnya apa? Anda manggil teman Anda yang dokter hewan, nanti kalau Anda sudah lulus, sebaiknya dipanggil dok. Ya, sebaiknya dipanggil dok. Dok Adam Putra, Firdaus misalnya. Dok Musa Abadi. Sebaiknya seperti itu. Apalagi kalau kita bertemu dengan dokter hewan dari alma mater lain, lulusan alma mater lain. Gunakan kata pergaulan sesama dokter hewan. Kalau dok Musa, kalau dok Adam, misalnya, ya seperti itu. Ya mungkin sebagian bisa juga dipanggil Prof. Seperti banyak anak-anak juga panggil saya Prof Iwan. Ya saya sebenarnya jujur aja agak keberatan, tapi kalau memang itu sudah aturan, sudah etikanya, oke saya terima, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tata krama silang pendapat mengenai kasus yang dihadapi. Contohnya corona, pandemik. Apa nih dokter hewan di pandemi corona? Apakah kita ikut campur dengan dokter manusia? Tidak, ya. Dokter hewan nggak boleh ikut campur di pandemi corona ini. Terutama corona yang berurusan dengan manusia. Karena pada hewan corona sebenarnya belum belum terbukti betul itu bisa menularkan pada manusia. Ya. Dan di era pandemi ini dokter hewan itu punya lahan sendiri. Di era pandemi corona. Yang jelas kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, ya. Nah, yang lain juga kita tetap komunikasi virtual antar sesama dokter hewan. Ini yang penting. Ya, komunikasi virtual.
Ya, nanti kalau Anda sudah praktek tentunya. Sekarang Anda masih mahasiswa ya, komunikasi sesama Anda juga dengan dosen itu penting. Ya. Jadi saya bisa katakan bahwa jelasnya corona ini bukan ranah dokter hewan untuk yang di manusia. Ya. Karena tempo hari pernah ada seorang dokter hewan yang ngomong-ngomong soal corona dan tuh dikomplain sama dokter. Akibatnya profesi kita kena. Ya, dokter hewan sok tahu lah inilah ya. Ya secara jujur profesi kita juga kena. Ya, itu. Dan juga bahasa yang benar juga nanti untuk penulisan ilmiah. Dan saat Anda nanti udah skripsi, Anda akan menulis di jurnal-jurnal. Nah itu bahasanya bahasa standar, apalagi yang berbahasa Inggris. Ya, itu. Ini pentingnya berbahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa aspek, coba Anda lihat, perhatikan. Mana yang melibatkan bahasa nih, dari gambar kiri dan kanan, perhatikan. Anda bisa cek tuh, mana yang melibatkan bahasa dari pada gambar kiri dan kanan. Ya, mana yang melibatkan bahasa, perhatikan. Mana yang melibatkan bahasa pada gambar kiri dan kanan. Di executive notes sebelah kiri, coba perhatikan. Ya, ada yang menggunakan bahasa. Ya, ini juga ini anjuran dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Nah, yang sebelah kanan coba perhatikan mana-mana saja yang menggunakan bahasa. Ya. Poin atau kotak-kotak mana saja yang menggunakan box-box mana saja yang menggunakan bahasa. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Buat janji itu jelas pakai bahasa. Ya. Sebelum pergi berobat juga minta saran. Ya, itu. Ini komunikasi antar sesama dokter hewan. Bagaimana komunikasi Anda dengan dosen? Itu ya perlu dipertimbangkan. Nggak sembarangan ya. Tiap dosen mungkin sifatnya tidak sama dalam hal ini. Ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa kasih sebagai kata pembukaan di sore ini. Nah, untuk itu mungkin saya akan sudahkan dulu sharing. Kalau Anda mau minta slide ini nanti akan saya kasih melalui panitia. Ya. Oke, saya akan stop sharing dulu. Kalau mungkin ada sesi pertanyaan, boleh. Tapi kalau nggak ada, ya lanjut aja ke acara berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, saya kembalikan pada panitia. Terima kasih. Halo panitia. Halo Prof, baik terima kasih. Ya, itu saya sudah kembalikan. Akan sampai segitu aja. Pengapa sambutan dari saya ya. Nah. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya yakni acara kita, yakni talk show Bulan Bahasa tahun 2020. Dan sebelum itu saya akan membacakan siapa saja moderator yang akan memandu jalan talk show kita pada